Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum. puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dari saya Feruzan Bagaki. Saya Dinda Sufedatunisa. Saya Muhammad David bin Zaki. Saya Rahadian Masarya. Baik, jadi hari ini kami akan memaparkan hasil kajian dengan tema Syiasah pada masa Khulafaur Rasyidin. Kenapa tema ini penting? Karena periode Khulafaur Rasyidin adalah masa awal tegaknya pemerintahan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dari sinilah lahir yang namanya metode-metode atau model-model kepemimpinan Islam yang berpengaruh hingga masa kini. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kami. Monggo. Baik, terima kasih. Jadi sekarang kita akan membahas tentang latar belakang yang dimana sejarah Khulafa al-Rasyidin ini menjadi fase awal tegaknya sistem pemerintahan Islam yang dimana pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan pada Mas Faruza tadi. Jadi pada masa ini Islam tidak hanya dipandang sebagai agama, tapi juga sebagai sistem hidup yang mengatur politik, sosial, dan hukum. Jadi pada kepemimpinan ini Abu Bakar al-Siddiq menegaskan pentingnya konsolidasi umat melalui musyawarah, penegakan hukum, dan perang melawan kemurtadan. Untuk Umar Ibnu Al-Khattab memperluas wilayah Islam dan memperkuat administrasi negara dengan prinsip keadilan. Untuk Utsman bin Affan itu berjasa dalam pembukaan Musa Al-Quran sebagai pedoman hukum dan ibadah. Sementara Ali bin Abi Thalib itu menghadapi tantangan politik internal, namun tetap menegakkan nilai-nilai keadilan dan persamaan. Pada periode ini menggambarkan praktik siasat di Suriah yang menekankan supremasi syariat, musyawarah atau syuro, dan kepemimpinan yang amanah. Jadi pengalaman ini para khulafa menjadi warisan penting bagi konsep ketatanegaraan Islam serta memberi dasar pemikiran dalam pembahasan hukum tata negara pada kontemporer. Nah, yang dimana jelaskan ini rumus masalah kita ya udah ini. Dan pada selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian siasat di Suriah dalam konteks Islam, yang dimana siasat di Suriah adalah cabang politik Islam yang membahas ketatanegaraan dan pemerintahan sesuai prinsip syariah. Jadi masa Khulafaur Rasyidin pada 632 sampai 661 Masehi merupakan fase awal perkembangan sistem politik Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi keempat khalifah ini menjadi teladan karena mampu menyeimbangkan antara kepemimpinan politik, penegakan hukum, serta kepatuhan terhadap syariat. Jadi kajian ini menguraikan kepemimpinan Abu Bakar, Umar Utsman, dan Ali dengan fokus pada praktis siasat di Suriah masing-masing. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tentang pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana Abu Bakar As-Siddiq ini atau Abdullah bin Abi Khulafa Taimi Al-Quraisy adalah Khalifah pertama yang memimpin pada 632 sampai 634 Masehi. Jadi tantangan terberat di awal pemerintahannya adalah munculnya gerakan kemurtadan dan penolakan pada zakat. Jadi Abu Bakar tegas memutuskan bahwa zakat adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar, sehingga ia mengobarkan perang ridho untuk menjaga persatuan umat. Ia wafat pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di Madinah dan dimakamkan di samping Nabi. Praktisasinya di Suriahnya tampak tuh dalam ketegasannya menegakkan hukum syariat tanpa kompromi, memelihara stabilitas politik, mengirim pasukan ekspedisi ke Bizantium, serta memastikan bahwa otoritas agama dan negara tetap bersatu. Selanjutnya bakal dibahas sama teman saya. Selanjutnya, monggo. Baik, selanjutnya ialah masa periode Umar bin Khattab. Nah, pada masa Umar bin Khattab ini, beliau memimpin
dari tahun 634 hingga 644 Masehi, selama rentan waktu 10 tahun. Khalifah Umar ini dikenal sebagai perintis sistem pemerintahan modern dalam Islam. Ia juga membentuk dewan untuk mencatat keuangan negara, mendirikan Baitul Mal, serta lembaga kas negara. Lalu juga ada pembagian wilayah kekuasaan menjadi provinsi dengan gubernur. Beliau juga membentuk sistem peradilan independen melalui pengangkatan yang namanya Qadhi. Qadhi ini seperti hakim jika di negara kita. Nah, lalu selain administrasi, Khalifah Umar ini juga memperhatikan aspek hukum dan juga peradilan. Nah, hakim atau qadhi yang bertugas ini menegakkan hukum Islam tanpa dipengaruhi dengan adanya tekanan politik. Dengan adanya sistem ini, rakyat atau umat pada masa Khalifah Umar itu mendapatkan akses keadilan yang lebih jelas dan juga terjamin. Khalifah Umar ini juga dikenal menerapkan kebijakan sosial seperti tunjangan rakyat untuk anak-anak, untuk fakir miskin, untuk kaum duafa juga. Nah, dengan cara ini, negara yang dipimpin oleh Khalifah Umar ini bukan kuat secara militer saja, tetapi juga menyejahterakan rakyatnya. Ya, dari sisi ekspansi wilayah, Khalifah Umar ini memimpin perluasan Islam secara besar-besaran ke Persia, ke Syam, dan juga ke Mesir. Sehingga kekuasaan Islam ini menjadi semakin luas dan juga berpengaruh. Namun, perluasan ini tidak semata-mata itu ditujukan untuk menambah kekuasaan wilayah atau menambah wilayah, melainkan menyebabkan dakwah Islam agar dakwahnya ini jadi semakin adil untuk mengeluarkan hukum-hukumnya terhadap masyarakat-masyarakatnya. Nah, Khalifah Umar ini selalu mengingatkan pasukannya agar tidak melakukan perbuatan zalim kepada rakyat di daerah baru. Nah, jadi semua kebijakan yang diterapkan oleh Khalifah Umar ini menunjukkan bahwa siasah Dusturia pada Khalifah Umar ini menekankan yang namanya keadilan, kepastian hukum, kemudian ada administrasi negara yang kuat dan tanggung jawab sosial. Sehingga masa kepemimpinan yang sering menjadi rujukan utama dalam diskusi politik Islam ini jadi semakin kuat dalam menentukan yang namanya kesepakatan hukum atau keadilan hukum. Baik, selanjutnya adalah khalifah yang selanjutnya akan diterangkan oleh teman kami. Oke, selanjutnya yaitu beralih pada Khalifah Utsman bin Affan. Oke, Utsman bin Affan yaitu dijuluki sebagai Dzunuraini. Beliau menjadi khalifah ketiga, yaitu sekitar pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Berarti selama 12 tahun. Ia memperluas wilayah Islam hingga Afrika Utara, Armenia, dan Asia Tengah. Keputusan penting Utsman adalah membukukan Mushaf Al-Quran dalam satu standar bacaan, yaitu Mushaf Utsmani. Untuk mencegah perbedaan bacaan di berbagai daerah, beliau terbunuh dalam pemberontakan pada tahun 656 Masehi di Madinah. Praktik siasa Dusturia terlihat dalam kodifikasi Mushaf sebagai dasar hukum agama, yaitu mengembangkan ekspedisi laut dan memperkuat armada Islam. Pengaturan administrasi daerah melalui gubernur serta usaha menghadapi konflik politik. Struktur kepemimpinan dan administrasi
menjadi khalifah imam, yaitu kekuasaan tertinggi ada di Madinah. Utsman mengambil peran langsung dalam beberapa urusan didelegasikan. Utsman akan besar-besaran terhadap gubernur, bagian besar yang diangkat oleh Umar. Kebijakan ini yang seringkali menempatkan kerabatnya dari Bani Umayyah menjadi isu sentral dalam gejolak politik akhir masa pemerintahannya, karena dianggap sebagai praktik nepotisme. Utsman melonggarkan kebatasan pergerakan yang sebelumnya diterapkan Umar, memberi kebebasan bagi para sahabat dan muslimin untuk keluar dari Madinah dan di properti di wilayah taklukan. Lembaga pemerintahannya yaitu beliau melanjutkan dan memperkuat lembaga-lembaga yang telah ada, terutama yang berkaitan dengan administrasi, keuangan, dan militer, yaitu seperti Baitul Mal, Diwan Al-Qudat, polisi keamanan, dan majelis surah. Oke, itu saja yang bisa saya bahas dalam Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kita. Selanjutnya yakni pemaparan dari masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib atau Khalifah pada masa 656 sampai 661 Masehi, Ali menghadapi masa penuh fitnah termasuk perang Jamal dan perang Siffin. Ia memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah untuk memperkuat basis kekuasaan. Meskipun menghadapi konflik politik yang berat, Ali tetap menegakkan keadilan dan musyawarah dalam kebijakannya. Ali wafat pada tahun 661 Masehi di Kufah setelah ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, anggota Khawarij. Praktik siasat historiahnya tampak dalam upayanya menegakkan prinsip musyawarah atau syura, menegaskan keadilan hukum tanpa membedakan status sosial, menunjukkan teladan kesederhanaan pemimpin serta menghadapi perpecahan politik dengan sikap sabar dan mengutamakan perdamaian. Terus untuk kesimpulan, masa Khulafaur Rasyidin menunjukkan 4 model kepemimpinan yang berbeda, namun saling melengkapi. Abu Bakar menegaskan pentingnya persatuan dan zakat, Umar membangun struktur administrasi dan hukum, Utsman mengukuhkan mushaf dan memperluas wilayah, sementara Ali menegakkan musyawarah dan keadilan di tengah fitnah. Praktik siasat historiah pada periode ini menjadi landasan kuat bagi perkembangan politik Islam yang menekankan syariat, musyawarah, keadilan, dan persatuan umat. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan pada kami, bisa ditanyakan nanti ketika pas perkuliahan offline di kelas. Jadi, mohon maaf bila terdapat salah ucap yang telah kami ucapkan tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.